Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan berjamaah bagi laki-laki muslim yang sudah akil balik. Tidak seperti salat wajib lain yang ketentuannya sudah diketahui umum. Jika tertinggal atau masbuk, kita harus menyempurnakan rakaat usai imam mengucapkan salam. Ketentuan masbuk dalam salat Jumat masih banyak dari kita yang belum tahu jika kita tertinggal rakaat. Lantas, bagaimanakah jika dalam salat Jumat kita tertinggal rakaatnya atau masbuk? Jika ada jamaah hanya mendapat satu rakaat salat Jumat, maka harus menyempurnakannya dengan menambah satu rakaat lagi. Jika dia mendapati imam pada posisi tasyahud atau tahiyat, maka dia wajib menyempurnakan menjadi 4 rakaat seperti salat zuhur. Diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Adraka raka'atan minal jumu'ati faqad adrakal jum'ah." Artinya, barang siapa mendapatkan satu rakaat dalam sholat Jumat dengan berjamaah, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan sholat Jumat. Merujuk hadis di atas, apabila kita tertinggal satu rakaat sholat Jumat bersama imam, maka kita harus menyempurnakan bilangan rakaat sholatnya sebagaimana sholat-sholat lain. Hal ini sekaligus menepis syak yang barangkali hingga sekarang masih membingungkan umat mengenai digantinya sholat Jumat dengan sholat zuhur apabila kita tertinggal rakaatnya dalam sholat Jumat. Lalu bagaimanakah jika kita tertinggal 2 rakaat sekaligus pada sholat Jumat ini? Atau tertinggal melaksanakan sholat Jumat secara penuh? Artinya saat kita hendak melaksanakan sholat Jumat mendapati imam setelah ruku atau sujud di rakaat kedua. Mengenai hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagai berikut, "Wa man fatathu rak'atani falyusalli arba'an." Artinya, dan barang siapa yang luput darinya 2 rakaat atau Jumat, maka hendaknya dia sholat 4 rakaat atau zuhur. Maksud 4 rakaat dalam hadis tersebut adalah sholat zuhur. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tertinggal dengan tidak melakukan sholat Jumat, maka ia harus menggantikannya dengan sholat zuhur. Mengenai uraian di atas tentu ditunjukkan bagi seseorang yang tertinggal melaksanakan sholat Jumat dengan alasan atau uzur yang benar, seperti meninggalkan sholat karena ketiduran atau karena sebab lupa. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hazrami dijelaskan, "Faslun, a'dzarus sholati isnani, an-naumu wa nisyan." Artinya, uzur-uzur sholat ada 2, yaitu tidur dan lupa. Namun seorang muslim hendaknya segera bergegas pergi ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Jangan menunda-nunda untuk berangkat ke masjid, karena ada keistimewaan bagi siapapun yang berangkat lebih awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi junub atau keramas, kemudian berangkat di gelombang pertama, maka seperti sedekah unta. Barang siapa berangkat gelombang kedua, maka seperti sedekah safi. Barang siapa berangkat di gelombang ketiga, maka seperti sedekah kambing. Barang siapa berangkat di jam keempat, maka seperti sedekah ayam. Barang siapa berangkat di jam kelima, maka seperti sedekah telur. Jika imam sudah keluar, maka malaikat hadir untuk mendengarkan zikir." Hadis muttafaqun alaih. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya sebagai berikut ini, "Jika tiba hari Jumat, para malaikat berada di setiap pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang pertama. Jika imam sudah duduk di mimbarnya, para malaikat itu menutup catatannya dan masuk ke masjid untuk mendengarkan khutbah." Hadis riwayat Bukhari. Sebagian besar kaum muslim akan kesulitan untuk bersedekah setiap pekan dengan memberikan unta, sapi atau kambing. Namun dengan sholat Jumat datang lebih awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang setara dengan memberikan sedekah unta jika sholat Jumat lebih awal. Demikianlah ulasan tentang tertinggalnya rakaat pada salat Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.